Selamat pagi yang kami hormati Pak Ponco Priyanto, SEMM, selaku dosen dari mata kuliah Dasar Sumber Daya Manusia. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit materi pertemuan 5 dan 6, yaitu rekrutmen dan seleksi. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Eskriva Serena Lakawa dengan nomor NIM 79210113. Nama saya Yosua Marcelino Shalom dengan NIM 79210072. Yang pertama ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu proses menentukan dan menarik calon pekerja atau pelamar yang memiliki skill dan mampu bekerja di perusahaan. Ada beberapa proses rekrutmen, ialah perencanaan SDM, analisis SDM seperti job description dan job specification, metode rekrutmen serta pelamar. Alternatif rekrutmen terdiri dari overtime yang dalam arti kata bekerja lebih dari jam yang ditentukan. Ada subcontracting, bantuan mencari calon karyawan dari pihak ketiga. Lalu ada juga temporary employee. Dalam arti kata itu pekerjaan untuk momen-momen tertentu. Serta employee leasing, mengontrak karyawan selama waktu yang ditentukan melalui pihak ketiga. Metode rekrutmen ada internal dan eksternal. Kalau yang internal itu seperti promosi, merotasi karyawan, sedangkan eksternal itu seperti pelamar langsung, sama yang lembaga pendidikan atau iklan. Adapun metode eksternal dari dalam negeri seperti walk-in, jadi pelamarnya datang langsung ke perusahaan. Write-in itu pelamar mengirim surat lamaran ke perusahaan serta job fair. Job fair itu pameran sejumlah pekerjaan. Sedangkan seleksi itu adalah suatu pemilihan banyaknya pelamar yang sudah memenuhi syarat yang kemudian dipilih dan ditetapkan sebagai karyawan dalam perusahaan. Nah, ada pun beberapa proses seleksi, yaitu evaluasi persyaratan. Nah, di sini seperti beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pelamar terdiri dari surat lamaran, CV, ijazah dan transkrip nilai, data diri, KTP, surat keterangan pengalaman kerja bagi yang punya pengalaman kerja sebelumnya, sertifikat keahlian, serta surat keterangan sehat dari dokter. Nah, selanjutnya itu ada testing. Nah, testing ini pelamar melalui proses tes kognitif ataupun tes fisik, yang dimana tes kognitif pelamar akan dites berbagai macam tes pengetahuan, baik itu teori maupun minat bakat dan kepribadian. Lalu tes fisik seperti tes kesehatan tubuh atau medical test. Nah, selanjutnya yang proses terakhir yaitu interview. Proses seleksi yang terakhir seperti interview, yang dimana para calon karyawan akan diberi pertanyaan secara lisan dengan beberapa tipe pertanyaan seperti situasional, behavioral, dan job relate untuk memperoleh informasi. Dan di sini juga seseorang HRD akan menilai sikap atau cocok tidak cocoknya calon karyawan tersebut pantas ditetapkan sebagai karyawan di dalam perusahaan. Selamat pagi yang kami hormati Pak Ponco Priyanto, SEMM, selaku dosen dari mata kuliah Dasar Sumber Daya Manusia, dan kepada kakak selaku narasumber kami. Dan kami berterima kasih kepada kakak yang sudah bisa meluangkan waktu untuk mengikuti interview kerja pada hari ini. Jadi hal yang ingin kami lakukan berupa wawancara tentang interview kerja dan saling tukar informasi di dalam dunia pekerjaan.
Kami akan mulai wawancara pada hari ini. Dari kakak bisa menjawabnya dengan tenang ya. Baik, kita mulai. Bisa perkenalkan diri kakak atau ceritakan tentang diri kakak? Oke, untuk perkenalan, nama aku Lusana Dewi. Untuk di dunia kerja itu sendiri, aku sudah memasuki tahun ke-6. Saat ini usiaku baru 23 tahun, dan aku so far sudah mengikuti dua pekerjaan yang berbeda, yaitu F&B dan saat ini di dunia perbankan. Apa sebelumnya kakak pernah mengikuti seleksi atau rekrutmen? Kalau untuk seleksi sendiri itu sudah pasti, dan untuk rekrutmen memang itu diikuti dengan adanya seleksi-seleksi itu sendiri sih. Jadi memang untuk melalui tahap-tahap yang sampai di saat ini pun memang melalui seleksi atau rekrutmen yang cukup panjang, dan enggak semudah itu ya, memang cukup banyak apalagi di dunia perbankan, yaitu kebetulan juga di BUMN, jadi memang cukup rumit untuk mengikuti setiap seleksi maupun rekrutmen yang sudah dilewati 3 tahun lalu. Bisa diceritakan proses seleksi atau rekrutmennya? Kalau proses seleksi sendiri, kalau untuk di F&B kebetulan memang hanya melalui interview biasa, memperkenalkan diri, background-nya, CV, terus standar sih, nggak terlalu banyak, paling psikotes dan lain sebagainya. Cuma memang kalau di dunia perbankan sendiri itu sendiri cukup rumit, cukup panjang, cukup banyak seleksinya. Jadi dari tinggi badan, terus kita ada medical check up, kita interview user, kita tes psikotes, kita melalui tahap apa namanya, memperkenalkan diri, tapi lebih ke apa ya, ke psikolog, kalau langsung ke psikolog gitu loh. Jadi kayak memang super duper banyak, dan saingannya pun saat itu melewati 1.200 orang, dan memang yang masuk hanya 60-an. Jadi memang cukup panjang, dan sangat berbeda dari tahap rekrutmen atau seleksi di momen waktu lagi di F&B maupun di perbankan, seperti itu. Kakak ini masuk untuk melamar pekerjaannya itu datang langsung untuk melamar atau dari rekomendasi karyawan atau dari iklan? Pekerjaan yang dulu waktu di F&B tuh aku dapat rekomendasi, dan memang nggak apa ya, nggak, karena mungkin karena dikenalkan ya sistemnya, jadi nggak sepanjang saat ini di perbankan. Karena memang di perbankan ini hanya mendapatkan informasi melalui media sosial, kemudian mencoba untuk mengikuti tahap seleksi online, kemudian nanti akan ada email, baru mengikuti step-step selanjutnya. Jadi memang untuk media sosial sendiri sih itu sangat membantu ya sekarang untuk mengikuti info-info rekrutmen. Jadi memang yang kedua ini, yang saat ini aku mengikuti seleksi atau ikut rekrutmen atau ikut lamaran pekerjaan ini melalui awalnya dari informasi media sosial. Yang pertama melalui dikenalkan oleh orang yang sudah bekerja di sana, seperti itu. Tadi kan kakak melalui proses testing ya, testing kayak kognitif atau pengetahuan sama fisik kayak seperti kesehatan. Bisa sebutin kak apa kognitifnya itu melewati apa tesnya apa aja namanya, sama tes untuk fisiknya itu apa aja yang diperiksa dan lain-lain seperti itu. Aku akan sedikit bahas aja yang di dunia perbankan. Jadi memang pertama kali itu kita melalui tahap pertama, yaitu tahap online pendaftaran diri. Kemudian apabila sudah terkonfirm, kita akan mendapatkan informasi melalui email. Setelah itu kita dikumpulkan di satu tempat yang terbagi menjadi beberapa jadwal, satu hari itu beberapa orang. Itu pertama kali banget ya kita itu tes tinggi badan, hanya tes tinggi badan, dan berat badan kayaknya nggak ada sih, cuma tinggi badan. Yang pasti sih yang penting kayaknya balance aja deh, ininya ya, dia punya perawakan atau gimana. Cuma memang hanya tinggi badan yang difokus waktu itu. Jadi ada batas minimal yang memang kalau di bawah batas minimal itu
otomatis gugur saat itu. Kemudian karena sudah melewati tahap tinggi badan itu sendiri, langsung ada tes. Kita itu tes interview dari orang, bukan orang-orang usernya ya, jadi interview biasa sih, pertanyaan-pertanyaan perkenalan diri basic banget, ya beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan basic tentang perbankan itu sendiri, kemudian beberapa informasi dari mereka juga bahwa pekerjaan ini seperti ini, apakah sudah siap apabila mengikuti pekerjaan yang mungkin cukup cukup beresiko atau mempunyai tanggung jawab yang besar gitu kan. Kemudian setelah tahap itu sudah terlewati, sudah ada informasi juga bahwa lolos, mengikuti tahap selanjutnya kita itu bukan medical check up. Psikotes, waktu itu melalui psikotesnya tertulis dan juga langsung berkomunikasi dengan psikolog. Tertulisnya sendiri itu biasanya kayak menggambar, terus ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai perbankan itu sendiri, perusahaan itu sendiri. Kemudian ketika sudah di hari yang sama, kita langsung mengikuti tes yang berbicara dengan psikolog itu langsung face to face. Kemudian kita juga ditanya apakah kemampuan kita di dunia perbankan nih udah ada apa belum sebelumnya, atau punya basic apa lagi selain yang udah aku ceritain sebelumnya sama psikolog itu. Kemudian apakah bisa bahasa Inggris atau enggak, atau tentang keluarga juga dia tanya. Kemudian ya mungkin dari situ sih lebih pengen dilihat kali ya keseriusan atau beberapa hal yang mungkin memang nggak bisa ditulis dan hanya bisa dilakukan dengan tanya jawab itu sendiri sih. Kemudian setelah melewati psikotes, kita dapat informasi H+1 bahwa kalau lulus, kita akan mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tahap interview user. Tahap interview user ini lebih lebih detail sih, lebih detail dan juga lebih banyak dikasih tahu tanggung jawab apa yang harus kita jalani nanti, komitmennya, terus seniat apa kita melamar di tempat ini, terus tujuannya apa sih yang kamu mau kasih ke perusahaan ini, terus apa yang kamu bisa, gitu-gitu sih, pertanyaan yang lebih mendalam kali ya. Terus kemudian kalau sudah lolos di tahap interview user, kita melewati lagi tahap terakhir, yaitu medical check up. Kebetulan memang medical check up-nya itu kita, karena sebelum pandemi kita diwadahkan di satu tempat di klinik dari perbankan itu sendiri, dikumpulkan cukup detail dari atas sampai bawah, semuanya ada tes-tesnya sampai radiologi, terus cek gigi, cek mata, bagian-bagian organ dalam semuanya nggak ada yang miss, semua dicek. Kalau sudah darah, dan kalau sudah melewati tahap medical check up, itu mungkin lebih sensitif ya, karena memang cukup banyak yang gugur di tes medical check up ini. Dan akhirnya kalau sudah memang oke semua, clear semua, ada tanda tangan dari dokter kalau oke, dan kita melewati tahap selanjutnya, yaitu masuk kelas pelatihan. Jadi memang di dunia perbankan itu juga kita nggak bisa langsung on the job training ya. Jadi memang ada pelatihannya dulu, pelatihan secara teori dari beberapa mentor-mentor atau pelatih-pelatih yang kebetulan memang sudah berpengalaman, yang sudah bekerja lama di dunia perbankan, terutama di perbankan itu sendiri. Dari yang saya dengar, kakak kerja di perbankan. Kalau boleh tahu berapa lama kakak terjun di dunia perbankan? Kalau terjun di dunia perbankannya sendiri baru 3 tahun, dan memang pertama kali tertarik atau mencoba untuk masuk di dunia perbankan, biarpun sama-sama di dunia layanan frontliner, sama kayak sebelumnya, cuma memang sangat berbeda ya dunia pekerjaan perbankan mau ke F&B. Jadi memang belajar baru sih, memang baru 3 tahun juga di dunia perbankan.
Kalau boleh tahu kakak megang jabatan apa kak di dunia perbankan? Pada saat kakak Megang Kalau untuk di perbankan sendiri aku kebetulan, layanan tunai atau kita biasa sebutnya itu teller. tugas teller itu apa aja sih kak yang dilakukan teller dalam ini bekerja gitu? Kalau pekerjaannya sendiri, yang pasti kita melayani nasabah itu, transaksi tunai maupun non tunai, tapi lebih ke, apa ya, transaksi uang tunai sih kita sering sebutnya, karena memang kita, lebih untuk apa ya, melayani nasabah-nasabah yang melakukan setoran tunai, penarikan tunai, pemindah bukuan, terus kiriman uang ke bank lain, kiriman uang ke luar negeri, kemudian kalau ada yang mau pembayaran-pembayaran, kayak gitu sih. Jadi memang memang tanggung jawabnya cukup, apa ya, bukan tanggung jawab juga ya, lebih kayak komitmen dalam bekerjanya harus diperkuat sih biar biar nggak apa ya, nggak harus tetap fokus lah karena memang di teller itu yang dibayar itu adalah fokusnya kita sendiri. Jadi memang memang dilihat sepele, jadi kalau kayak nasabah datang menggunakan invoice dan lain sebagainya untuk kiriman uang ke luar negeri misalnya, memang, tanggung jawab teller tuh lumayan besar ya. Kita salah satu angka atau huruf aja itu kita bisa balik lagi dananya dan kalau memang kesalahan di teller, salah di kita, itu otomatis kita yang nombok. Jadi, so far kalau menurut aku memang sangat, yang sangat dibayar itu yang perlu perlu patut di apa ya, diutamakan tuh kayak fokus, tanggung jawab sama fokus sih, sama komitmennya, itu aja sih paling. Hmm, untuk menempati jabatan sebagai teller, syarat-syarat minimumnya ada nggak sih yang disiapkan untuk bisa nempatin jabatan tersebut? Kalau dari case yang aku sendiri ataupun aku tanya sama beberapa temen aku juga, itu kebetulan memang sepertinya memang perusahaan itu sendiri cari yang sudah ada pengalaman. Mungkin pengalaman ada yang di dunia layanan saja, atau memang ada yang, berdasarkan pengalaman sudah pernah bekerja di bank lain gitu loh. Jadi memang kalau, kalian khusus juga kayaknya sih nggak paling ini ya, pinter-pinter kita waktu interview itu kan kita banyak ditanya-tanya gitu, mungkin dari situ juga mereka ngelihat ngelihat, cara cara kita bicara dan lain sebagainya atau mampu bertanggung jawab atau enggak. Jadi lebih ke situ sih, memang memang banyak juga case-nya yang sudah bekerja di perbankan sebelumnya waktu waktu penerimaan untuk mendapatkan jabatan teller itu sendiri. Karena memang kebetulan untuk, di tempat aku sendiri itu, antara customer service dan teller itu memang beda beda jalur, pendaftaran ya. Maksudnya nggak bisa langsung customer service. Jadi customer service itu satu step di atasnya teller. Jadi memang untuk di awal banget memang pasti teller gitu. Sebelumnya kakak kan kerja di dua perusahaan, F&B sama perbankan ya. Mhm. Nah, untuk F&B sendiri ini kakak apa aja sih tugas-tugas yang kakak lakukan? Sama kakak tuh memegang posisi jabatan sebagai apa? Dan syarat-syarat minimum apa yang disiapkan? Kalau di F&B itu sendiri, aku, bekerja selama 3 tahun, 1 tahun sebagai customer service, 2 tahun sebagai, kepala toko. Dan untuk pekerjaannya sendiri memang waktu di customer service lebih untuk pelayanan sih ya, kita harus bikin zero complaint, terus kita lebih ke greeting, terus, apa ya, melayani yang, di tempat sih, nyari 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 customer di tempat sih gitu. Maksudnya kayak kita tuh greeting, ngelayanin, terus ya kasir juga handle saat itu. Cuma memang di dunia di tahun yang kedua dan ketiga itu, aku jadi kepala toko yang memang di situ lebih bisnisnya itu nyari-nyari keluar. Kalau sebagai kepala toko tuh lebih ke situ sih. Jadi, lebih ngejar bola bahasanya ya, lebih ngejar bola. Jadi memang memang agak beda dan agak lebih berat. Cuma memang
perpindahan dari customer service ke kepala toko itu sendiri juga melalui proses yang cukup apa ya, rumit, nggak sesimpel itu ya. Jadi memang aku melewati namanya pelatihan, aku lupa sih sebutannya, kurang lebih kayak leadership gitulah ya. Terus tapi lebih ke bisnis, bagaimana cara kita handling komplain, bagaimana kita kejar omset, target-target ABCDFG yang sudah ditentukan oleh perusahaan, bagaimana kita menghandle karyawan-karyawan yang ada yang di bawah kita, bagaimana kita bisa memenuhi. Jadi kita karena F&B itu kan pasti ada produk-produk yang mungkin nggak laku lah gitu bahasanya. Jadi kita harus mengurangi itu, baca situasi untuk permintaan produk, itu jangan sampai over, jangan sampai under, nggak boleh sampai apa ya, kita harus product knowledge banget deh pokoknya waktu selama di F&B kayak gitu. Jadi memang untuk melalui jadi kepala toko itu sendiri juga melalui penilaian dari orang internal, kemudian ada interview, pertanyaan, ada kelasnya, kemudian aku dipaksa untuk jadi kasir dulu karena memang kebetulan aku customer service itu satu di bawahnya kasir. Jadi kasir tuh memang harus sudah lebih mengerti ya, karena kan handling uang juga nggak cuma pelayanan dari product knowledge-nya, jadi megang uang juga. Jadi memang aku harus melewati kasir dulu waktu itu beberapa minggu, kemudian akhirnya jadi kepala toko. Itu juga melewati proses yang sangat panjang. Aku dikejar target ini itu, harus presentasi juga, harus bisa tanggung jawab sama yang sudah aku buat, komitmen yang aku buat selama pelatihan kayak gitu sih. Oke, jadi interview kita udah selesai. Makasih untuk Kak Luciana Dewi yang udah mau nyempatin dirinya untuk ikut interview kami. Kalau misalnya kami ada salah kata, mohon maaf ya Kak. Sekian, terima kasih. Dari wawancara interview, kami dapat menyimpulkan bahwa Kak Luciana Dewi selaku narasumber yang sedang bekerja di bidang perbankan BNI saat ini melewati banyak tahap seleksi dan rekrutmen. Beliau pernah melewati berbagai macam tahap seleksi dan rekrutmen dari 2 perusahaan, yaitu perbankan BNI yang saat ini jabatannya sebagai teller atau layanan tunai, dan F&B yang jabatannya sebagai customer service. Proses rekrutmen seleksi dari perusahaan F&B, beliau hanya interview biasa standar pada umumnya seperti memperkenalkan diri, menunjukkan CV, dan ada tes psikotes, tidak banyak seperti seleksi saat di perbankan. Yang pada saat itu banyak pelamar, sampai 1.200 orang yang mengikuti rekrutmen dan seleksi, tetapi hanya terpilih 60 orang saja, sehingga beliau melewati banyak tahap yang terbilang rumit dan panjang. Tahap awal mengikuti seleksi online, lalu nanti akan ada pemberitahuan lewat email. Setelah itu baru mengikuti langkah-langkah berikutnya seperti testing, yaitu tes fisik seperti tinggi badan dan medical check up, serta tes akademik atau psikotes tertulis langsung oleh seorang psikolog, lalu melewati interview, diberi pertanyaan pengetahuan basic tentang perbankan, serta dari pihak perusahaan memberitahu dan meyakinkan tentang pekerjaan yang memiliki resiko tinggi dan tanggung jawab yang besar, sehingga apakah Kak Luciana ini bersedia untuk menerima tanggungan itu. Lalu yang terakhir, beliau melewati tahap kelas pelatihan secara teori. Selain proses seleksi yang sudah dilewati, di 2 perusahaan yaitu F&B dan perbankan sama-sama melalui rekrutmen metode eksternal, hanya saja menggunakan cara yang berbeda. Di F&B beliau direkrut melalui rekomendasi atau dikenalkan oleh karyawan yang sudah bekerja di sana. Berbeda dengan di perbankan, beliau melalui iklan media sosial yang dimana
melaksanakan seleksi online, lalu menunggu pemberitahuan dari email. Job description atau tugas dari layanan tunai teller di perbankan yaitu melayani nasabah yang melakukan transaksi tunai. Dan untuk job specification dari layanan tunai atau teller terdiri dari fokus dan teliti, komitmen serta tanggung jawab yang besar. Berani menanggung resiko, bisa berbahasa Inggris, memiliki pengalaman, memiliki sikap sopan santun dan tutur kata yang baik. Job description atau tugas dari customer service di F&B yaitu pelayanan, membuat zero complaint, mencari customer, handle kasir. Selain itu, beliau pernah menjadi kepala toko atau leadership yang bertugas mengejar omset, mengejar target-target yang sudah ditentukan perusahaan, menghandle karyawan. Job specification dari customer service dan leadership yaitu memiliki tanggung jawab yang besar, memiliki komitmen, good greetings, serta mempunyai skill product knowledge.